Coba ingat pelajaran ekonomi waktu sekolah. Guru kita bilang sejarah uang itu begini. Dulu manusia pakai sistem barter. Kalau aku punya ayam dan butuh sepatu, aku cari orang yang punya sepatu. Tapi karena ribet, manusia akhirnya menciptakan uang, emas atau perak sebagai alat tukar. Dan setelah itu baru muncul sistem kredit atau utang. Urutannya, barter, uang, utang. Masuk akal bukan? Itu yang ditulis Bapak Ekonomi Adam Smith. Tapi David Graeber, seorang antropolog dari London School of Economics, datang dengan satu buku tebal berjudul Debt the First 5,000 Years dan bilang itu semua bohong. Sejarah itu tidak pernah terjadi. Buku ini akan membongkar fakta bahwa urutan sejarahnya justru terbalik. Utang ada duluan, dan uang lahir dari kekerasan, bukan perdagangan. David Graeber menantang para ekonom. Tunjukkan satu saja contoh masyarakat kuno yang menggunakan sistem barter ayam ketemu sepatu. Jawabannya, tidak ada. Bayangkan kamu hidup di desa kecil zaman dulu, tetanggamu butuh sepatu, dan kamu pembuat sepatu. Kamu nggak akan minta ayam saat itu juga kalau kamu nggak butuh. Kamu akan bilang, ambil aja dulu. Nanti kalau panen, kasih aku gandum ya. Itu namanya apa? Itu utang atau kredit. Itu tabungan sosial. Selama ribuan tahun, manusia hidup dengan sistem kredit alias ngutang sama tetangga. Kita saling mencatat utang budi. Jadi mitos bahwa uang diciptakan untuk menggantikan barter adalah dongeng yang dibuat ekonom supaya kita percaya bahwa ekonomi itu alamiah dan damai. Padahal aslinya tidak. Lalu kalau bukan untuk dagang, untuk apa koin emas dan perak diciptakan? Jawabannya gelap. Perang. Graeber menjelaskan teori military coinage slavery complex. Raja butuh pasukan besar untuk perang. Pasukan butuh makan, tapi raja nggak mungkin bawa ribuan gerobak makanan ke medan perang. Solusinya, raja membagikan kepingan logam atau koin ke tentara. Lalu raja bilang ke rakyat di wilayah jajahan, kalian semua wajib bayar pajak pakai koin ini, kalau nggak kepala kalian dipenggal. Tiba-tiba saja petani terpaksa memberikan makanan ke tentara demi mendapatkan koin itu untuk bayar pajak. Jadi, uang koin diciptakan bukan untuk memudahkan ibu-ibu belanja di pasar. Uang diciptakan sebagai alat logistik militer. Uang lahir dari darah dan pedang. Bagian paling mind-blowing dari buku ini adalah tentang moralitas utang. Pernah nggak kalian merasa bersalah banget kalau punya utang? Kita diajarkan bahwa membayar utang adalah inti dari moralitas. Graeber bilang itu adalah brainwash sejarah selama 5.000 tahun. Bahasa di banyak negara seperti Jerman, Schuld. Kata utang dan dosa itu sama. Sejak zaman Sumeria kuno, orang kaya menggunakan konsep utang untuk memperbudak orang miskin. Kalau kamu nggak bisa bayar utang, jadikan anak gadismu budak saya selama 10 tahun. Utang adalah senjata yang mengubah hubungan manusia, teman, atau tetangga menjadi hubungan hierarki tuan atau budak. Dan hari ini, lihat sekeliling. Negara miskin berutang ke IMF, mahasiswa berutang untuk kuliah, kita bekerja seumur hidup hanya untuk membayar bunga. Apakah kita benar-benar bebas, atau kita cuma bentuk baru dari budak zaman dulu? Membaca Debt bikin kita sadar, ekonomi bukan hukum alam seperti gravitasi. Ekonomi adalah kesepakatan politik. Dan sejarah membuktikan, setiap kali utang sudah terlalu mencekik rakyat, raja-raja zaman dulu melakukan jubeli atau penghapusan utang massal, karena mereka tahu kalau tidak dihapus, dunia akan hancur. Mungkin sudah waktunya kita berhenti merasa bersalah dan mulai bertanya, kenapa sistemnya didesain supaya kita terus berutang? Kalau kalian suka beda sejarah ekonomi yang nendang kayak gini, like video ini dan subscribe. Sampai jumpa di buku selanjutnya. See you!